Setelah 7 tahun, franchise ini mungkin sudah hampir dilupakan oleh banyak penggemarnya. Namun beberapa waktu yang lalu, sebuah official teaser akhirnya dirilis yang menandakan bahwa installment berikutnya sudah siap untuk menyapa kita di bioskop. Dan tanpa perlu membuang-buang waktu lebih lama lagi, kita langsung melihat saja teaser Alien Romulus. Oh, jadi teringat vibes Aliens di generasi-generasi awal ya. Fede Alvarez. Sepertinya ini berada di tangan sutradara yang tepat. Run. Oh, oh, creepy aja. Oh my god. Oh. Nah, sekarang waktunya kita membicarakan tentang franchise yang satu ini. Setelah melihat official teaser dari Alien Romulus, saya akhirnya mengingat kembali bagaimana ketika franchise ini pertama kali diperkenalkan melalui installment pertama yang disutradarai oleh Ridley Scott. Dan akhirnya Ridley Scott kembali menangani franchise ini meskipun dia kali ini bertindak sebagai sang produser. Dan yang menjadi sutradaranya adalah Fede Alvarez yang pernah menyutradarai film horor atmosferik yang sangat berkesan kepada penonton. Seperti misalnya Don't Breathe. Seperti yang kita ingat, installment terakhir yaitu sekitar 7 tahun yang lalu dirilis, film Alien sudah berkembang tidak lagi menjadi sekedar film horor luar angkasa, tapi malah justru semakin ke belakang seiring dengan perkembangan zaman, franchise ini malah berkembang menjadi sebuah franchise dengan genre horror action. Dan sepertinya hanya melalui official teaser saja kita sudah bisa mendapatkan seperti apa sebenarnya yang fans inginkan dari franchise ini. Dan apa yang kita dapatkan ya ini adalah sebuah horror atmosferik luar angkasa dari franchise Aliens, dan sepertinya mereka sudah kembali ke jalur yang benar. Memang harus diakui ada banyak banget tanggapan yang mengatakan bahwa film Alien dan juga film Aliens adalah film terbaik dalam franchise ini, yang membuat banyak yang menganggap bahwa film-film di luar dua film tersebut berada di bawah standar, dan bahkan ada yang menyebut bahwa film-film yang lainnya sebenarnya tidak diperlukan untuk franchise ini. Oleh karena itu, Fede Alvarez memikul tanggung jawab yang cukup besar ketika dia akan menggarap film Alien Romulus. Dan dalam sebuah wawancara, Fede Alvarez menjelaskan bagaimana dia berusaha untuk menangkap semangat dari dua film yang kita sebutkan tadi sambil memasukkan sebuah nyawa baru ke dalam franchise ini. Dan bahkan dia juga mengungkapkan Ridley Scott dan James Cameron sangat banyak terlibat dalam pengembangan film terbaru ini. Fede Alvarez juga secara terang-terangan mengatakan bahwa dia meminta bantuan Ridley Scott dan James Cameron untuk membuat film ini, yang mana menurut informasi, kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam film Alien Romulus ini akan terjadi di antara dua film Alien yang pertama. Alien Romulus akan memakan waktu 20 tahun setelah film pertama. Dan film Alien Romulus sejauh ini tidak ada hubungannya dengan film-film sebelumnya. Franchise Alien sendiri merupakan salah satu franchise film science fiction yang paling ikonik dan mungkin bisa dibilang sebagai salah satu franchise yang sangat berpengaruh dalam sejarah perfilman. Salah satu aspek yang paling mencolok dari franchise ini adalah desain dari makhluk alien itu sendiri yang dirancang oleh H.R. Giger, di mana alien pertama kali dimunculkan dalam layar lebar pada tahun 1979. Desainnya memang sangat unik, organik, dan menakutkan, dan membuatnya menjadi salah satu ikon paling ikonik dalam sejarah film science fiction. Bahkan franchise Alien ini tidak hanya mempengaruhi genre film horor dan fiksi ilmiah, tapi juga banyak genre lainnya. Beberapa judul film dalam franchise ini seringkali menggabungkan elemen horor, aksi, dan juga thriller. Dan salah satu yang paling ikonik adalah Sigourney Weaver, yang pernah memerankan karakter Ellen Ripley, salah satu protagonis wanita yang paling terkenal dalam sejarah perfilman. Karakter Ellen Ripley dianggap sebagai simbol dari keberanian, kecerdasan, dan kekuatan wanita, serta menjadi inspirasi bagi banyak karakter wanita dalam film selanjutnya dan bahkan dalam film-film lainnya. Sehingga inilah yang akan menjadi sebuah tanggung jawab untuk Fede Alvarez untuk memunculkan karakter yang bisa se-ikonik Ellen Ripley. Franchise ini juga terkenal karena penggunaan sinematografinya yang sangat solid dan kuat, khususnya dalam menciptakan atmosfer yang tegang dan mencekam.
penggunaan pencahayaan yang gelap dan juga penataan set yang sangat detail, yang memang akan sangat sesuai dengan tema horor dan fiksi ilmiah. Selain itu, kebesaran dari franchise ini juga melibatkan turut andilnya beberapa sutradara ternama yang memberikan kontribusi yang sangat besar, seperti misalnya Ridley Scott yang merupakan sutradara asli dari film Alien pada tahun 1979, yang merupakan film pertama dalam franchise ini, dan inilah yang menjadi tonggak sejarah dalam genre horor dan fiksi ilmiah, serta menjadi dasar kesuksesan dan kepopuleran franchise Alien. Ridley Scott juga akhirnya kembali untuk menjadi sutradara dalam film prequel Alien Prometheus dan sequelnya Alien Covenant. Lalu ada nama James Cameron yang menyutradarai sequel dari Alien yang sangat sukses, yaitu Aliens pada tahun 1986. Film ini menggabungkan elemen horor dari film aslinya dengan elemen action yang intens dan menghasilkan salah satu sequel yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah perfilman. Inilah yang membuat Alien Romulus akan sangat banyak mengambil inspirasi dari dua film pertama Alien tersebut. Lalu nama berikutnya yang juga pernah menyutradarai film Alien adalah David Fincher, yang terkenal lewat karya-karyanya seperti Fight Club, Seven, dan dia menyutradarai film Alien 3 yang menjadi penutup trilogi dan mengambil alur cerita yang jauh lebih gelap dan juga serius. Lalu yang berikutnya adalah Jean-Pierre Jeunet yang menyutradarai film Alien Resurrection yang merupakan film keempat dari franchise ini. Menariknya, film Alien Prometheus dan Alien Covenant yang disutradarai kembali oleh Ridley Scott dianggap sebagai prequel dari film-film asli dari Alien. Dan dalam film-film tersebut, Ridley Scott berusaha untuk menceritakan asal-usul dari Alien, dan inilah yang akan menjadi cikal bakal sebuah semesta atau universe yang jauh lebih luas. Selain itu, franchise Alien juga sudah melakukan beberapa ekspansi ke berbagai media lain, termasuk komik, video game, mainan, dan bahkan hadir di taman hiburan, yang membuat franchise ini akan tetap terus relevan dan terus bisa berkembang dari waktu ke waktu. Franchise ini sendiri juga pernah berkembang dengan mengajak crossover Predator, dan franchise ini akhirnya kembali terus bergulir. Mudah-mudahan tidak akan berhenti. Mudah-mudahan bisa menghadirkan berbagai macam kreativitas lagi dalam hal penceritaan dan juga tentang bagaimana caranya mereka untuk mengemas teror yang dihadirkan oleh sang alien. Masih belum jelas akan seperti apa premis ceritanya karena ini juga masih sekedar official teaser, tapi hanya berdasarkan official teaser ini saja kita sudah bisa membayangkan akan seperti apa film Alien yang terbaru nanti. Siapa yang kangen dengan franchise Alien? Saya tunggu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian sudah menonton, terima kasih juga buat support thanks-nya, terima kasih buat membership-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka, stay safe, and until next time.